Praktek dan teori pendidikan berbasis multimedia di lingkungan sekolah. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan multibudaya itu. Pendidikan multibudaya adalah kebijakan dalam praktek pendidikan yang mengakui, menerima, menghargai, dan menghormati latar belakang bangsa Indonesia yang beraneka ragam budayanya. Atau bisa kita sebut juga dengan suatu sikap yang memahami adanya perbedaan bangsa Indonesia sebagai suatu keunikan, dengan tanpa adanya diskriminatif antar perbedaan-perbedaan tersebut. Pendidikan multibudaya merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang budaya dari peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini amat bermanfaat bagi pihak sekolah untuk menanamkan konsep perbedaan budaya dan demokrasi dalam arti yang luas. Pembelajaran multibudaya adalah pembelajaran yang didasari atas filosofi, kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan keseimbangan setiap hak-hak manusia. Sekalipun setiap orang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, hakikatnya pendidikan multibudaya mempersiapkan seluruh peserta didik untuk bekerja secara aktif dalam organisasi maupun lembaga sekolah. Nah, pembelajaran berbasis multibudaya berusaha memberdayakan peserta didik untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja sama dengan orang atau kelompok yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung. Nah, dari itu kita bisa menerapkan konsep manajemen multibudaya di sekolah. Dalam konsep persekolahan, nilai-nilai yang dimiliki dikembangkan di sekolah tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sekolah itu sendiri sebagai organisasi pendidikan yang memiliki peran dan fungsi untuk berusaha mengembangkan, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai budaya pada para siswanya. Nilai-nilai yang mungkin dikembangkan di sekolah tentunya sangat beragam. Terdapat 6 jenis nilai yang dikembangkan di sekolah, yaitu ilmu pengetahuan, ekonomi, kesenian, keagamaan, politik, dan negara. Standar perilaku siswa terutama berhubungan dengan pencapaian hasil belajar siswa yang akan menentukan apakah seorang siswa dapat dinyatakan lulus atau tidak. Standar perilaku siswa tidak hanya berkenan dengan aspek kognitif atau akademik semata, namun menyangkut seluruh aspek kepribadian, sedangkan berkenaan dengan standar perilaku guru, tentunya erat kaitannya dengan standar kompetensi yang harus dimiliki guru, yang akan menopang terhadap kinerjanya. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru sebagian tercantum dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, yaitu merupakan kemampuan dalam mengelola peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan, landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan yang harus dimiliki, yaitu mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana, dan berwibawa serta berakhlak mulia. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan atau menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Keempat, potensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan kompetensi secara profesional dalam konteks global dan tetap melestarikan nilai budaya nasional.
Arti pengelolaan multibudaya dalam budaya organisasi di sekolah. Pentingnya membangun budaya organisasi di sekolah dalam konteks manajemen multibudaya, terutama berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan sekolah dan peningkatan kinerja sekolah. Pendidikan multibudaya sebagai wacana baru di Indonesia dapat diterapkan tidak hanya di pendidikan formal, namun juga dapat dilakukan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga. Dalam pendidikan formal, pendidikan multikultural ini dapat diterapkan di sistem pendidikan kurikulum mulai pendidikan usia dini, SD, SLTP, SMU maupun perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi misalnya, dari segi substansi, pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang berspektif multikultural. Nah, misalnya melalui mata kuliah umum seperti kewarganegaraan, SBD, agama, dan bahasa. Demikian juga pada tingkat sekolah usia dini dapat diintegrasikan dari kurikulum pendidikan misalnya dari outbound program, dan pada tingkat SD SLTP maupun sekolah menengah pendidikan bahan ajar seperti PPKN, agama, sosiologi, dan antropologi, dan dapat melalui model pembelajaran yang lain seperti diskusi, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Dalam pendidikan non-formal, wacana ini dapat disosialisasikan melalui pelatihan dengan model pembelajaran dengan mengedepankan kehormatan terhadap perbedaan baik ras, suku, maupun agama. Tak kalah penting, wacana pendidikan multikultural ini dapat diimplementasikan dalam lingkup keluarga. Misalnya di mana keluarga sebagai institusi sosial terkecil dari masyarakat merupakan media pembelajaran yang paling efektif dalam proses interrelasi dan transformasi nilai, serta sosialisasi terhadap anggota keluarga. Peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai yang lebih responsif, multikultural, dengan mengedepankan kehormatan perbedaan yang ada di sekitar lingkungannya, agama, ras, maupun golongan, terhadap anak atau anggota keluarga. Ini merupakan cara yang paling efektif dan elegan untuk mendukung terciptanya sistem sosial yang lebih berkeadilan. Demikian adalah penjelasan mengenai pendidikan multibudaya di lingkup sekolah maupun masyarakat. Sekian dan terima kasih.